Welcome home, Misfits. Hey Misfits, welcome home. Post hari ini buat yang bingung dan gak paham kenapa masih banyak banget yang stuck dan kesulitan buat move on dari pengalaman bullying. Beberapa variasi dari ucapan yang lalu sudahlah berlalu atau just move on and be done with it mungkin sering banget kalian denger ya. Dari teman, keluarga, atau mungkin dari diri kalian sendiri. Kadang ucapan itu diiringi dengan rasa pengertian dan keinginan untuk membantu. Tapi nggak salah sering juga diiringi dengan nada penuh frustasi dan judgment. Padahal sikap yang cenderung menyepelekan atau memaksa kita untuk segera melepaskan kejadian traumatis seringkali justru memperburuk situasi yang ada. So, instead of judging ourselves atau orang sekitar yang terlihat kesulitan buat recover dari bullying, yuk coba kita pahami faktor-faktor yang menghambat atau mempersulit proses recovery mereka. Stay tuned. Denial. Memori bullying tentu terasa menyakitkan dan memicu rasa yang sangat gak nyaman. Kecenderungan untuk menyangkal, meminimalisir, dan memendam pengalaman itu seringkali terjadi nggak hanya pada survivor, tapi pada orang-orang di sekeliling mereka. Bisa dipahami sebagai salah satu upaya untuk melindungi diri dan terus menjalani hidup. Sayangnya, memori pahit dan kenyataan akan bullying itu justru menimbulkan berbagai permasalahan lain dalam hidup mereka. Untuk benar-benar menjalankan proses recovery secara optimal, pengakuan bahwa bullying itu pernah terjadi dan menjadi salah satu sumber masalah yang ada perlu dilakuin terlebih dahulu. Gimana kita bisa mencari solusi dan menyelesaikan masalah kalau masalah itu dianggap nggak ada dan nggak berperan? Unsupportive environments. Teman, keluarga, dan lingkungan sekitar yang nggak paham, nggak mendukung, dan justru meremehkan atau menyalahkan survivor bullying. Hal ini tentu mempersulit proses recovery. Hal ini nggak hanya berupa nggak ada atau kurangnya upaya untuk membantu, misalnya dalam bentuk emotional support, dorongan positif, atau pembelian resources dan jaringan yang dibutuhin. Selain itu, sikap-sikap yang cenderung meremehkan dan menyalahkan survivor sayangnya sangat sering terjadi. Kamu aja yang terlalu sensi, atau salah sendiri dulu diem dan nggak ngelapor. Nggak jarang didengar oleh survivor bullying. Pengalaman bullying yang udah berat ditambah kurangnya support dan juga judgment dari sekitar justru menimbulkan berbagai masalah baru. Seperti misalnya timbulnya keraguan diri, penyalahan diri, rasa malu, tertekan, dan berbagai emosi negatif lainnya yang tentu mempersulit proses recovery itu. Normalizing culture. Kalau benar-benar kita perhatiin, ada beberapa aspek dari budaya, tradisi, dan kepercayaan masyarakat yang justru menormalisir tindakan bullying itu. Misalnya, pemikiran kalau anak kecil dan remaja emang cenderung bandel atau nakal dan belum tahu mana yang benar atau salah. Sehingga aksi-aksi mereka, bahkan yang menyakitkan dan merugikan orang lain, hanya dilihat sebagai lelucon atau sesuatu yang normal. Misalnya istilah, maklumlah namanya juga anak-anak. Atau pemikiran kalau orang yang lebih tua pasti selalu benar dan harus dipatuhi. Biasanya ditambah kepercayaan kalau tindakan kekerasan itu perlu dilakuin untuk menguatin mental seseorang. Kalau kita lihat beberapa contoh kasus bullying yang pernah terjadi, berapa banyak yang menggunakan alasan senioritas dan juga ini untuk kepentingan mereka sendiri untuk membenarkan aksi tersebut. Stigma survivor bullying. Adanya label bahwa seseorang yang mengalami bullying itu pasti merupakan pribadi yang lemah, nggak bisa speak up atau membela diri mereka sendiri. Stigma yang penuh judgment itu cenderung menimbulkan rasa malu dan mendorong survivor ataupun orang-orang di sekeliling mereka untuk menutupi kejadian bullying yang ada. Semakin menutup dan menarik diri, semakin sulit juga untuk mendapatkan bantuan dan memulai proses recovery. Hal ini bisa terjadi hingga bertahun-tahun dalam bentuk rahasia yang terus berusaha untuk disimpan erat. Walaupun rahasia itu tetap tertutup, luka dari bullying biasanya muncul dalam beberapa emosi dan perilaku yang merugikan diri survivor dan juga lingkungan sekitar mereka.